Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari kelompok G. Di sini kami mengangkat Service Quality and Continuous Improvement pada PT Tiki Jalur Nugraha, Eka Kurir, JNE. Nah, kami di sini beranggotakan Anastia Nursalma, Ilma Alia, dan Lailatul Rahmi. Next. Nah, di sini kami akan membahas pertama mengenai profil perusahaan, latar belakang, pokok pembahasan, kemudian dimensi kualitas jasa, mengukur kualitas jasa, quality function, fungsi development, terus segment service quality, continuous improvement, dan PDCA cycle, dan clearance service. Nah, profil perusahaan di sini PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dan logistik. JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE ini melayani masyarakat dalam jurusan jasa kepabeanan, terutama import atas kiriman peka waktu melalui gudang ras handling. Nah, di sini visi dari JNE sendiri yaitu untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia, dan misinya itu untuk memberikan pengalaman terbaik pada pelanggan secara konsisten. Nah, untuk latar belakangnya, dengan situasi saat ini di Indonesia sedang mengalami dampak pandemi COVID-19, di mana masyarakat lebih cenderung melakukan jual beli barang secara online daripada offline. Sehingga dengan adanya perkembangan bisnis online yang sangat pesat belakang ini membawa pertumbuhan juga pada segmen industri pengiriman atau logistik. Selama masa pandemi COVID-19, persaingan antar perusahaan jasa pengiriman dan logistik semakin ketat. Bahkan perusahaan yang terbilang pemain baru dalam industri jasa pengiriman dan logistik bisa bersaing dan menjadi leader. Dalam hal ini, JNE menjadi salah satu jasa kurir yang banyak diminati oleh masyarakat maupun marketplace yang ada di Indonesia. Namun, selain JNE, terdapat juga jasa pengiriman terpopuler lainnya, yaitu tidak kalah baik dengan JNE, antara lain JNT Express, Pos Indonesia, Cepat Express. Selama ini, JNE menjadi jasa kurir yang unggul dalam pengiriman barang, akan tetapi semakin banyak persaingan, masyarakat sudah lebih pandai membandingkan jasa kurir yang lebih baik dalam pelayanannya. Salah satu hal yang terpenting harus diperhatikan dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen adalah komunikatif, keramah tamahan, sopan santun, dan kemampuan dalam menguasai jenis pelayanan yang dimiliki oleh JNE. Selanjutnya ada dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa dibagi menjadi 5. Yang pertama ada keandalan atau reliability. Reliability adalah kemampuan untuk menyediakan layanan yang telah dijanjikan secara akurat dan handal. Reliability yang dilakukan oleh JNE adalah waktu pengiriman barang yang tepat waktu, kesesuaian perhitungan tagihan dengan berat barang dan jarak pengiriman, tujuan pengiriman barang yang luas, dan adanya pelayanan tracking. Selanjutnya ada daya tangkap atau responsiveness. Responsiveness adalah keinginan karyawan untuk mendukung pelanggan dalam menyediakan layanan reaktif. Responsiveness yang dilakukan JNE adalah tindakan cepat dan tanggap atas keluhan dan komplain yang dilakukan konsumen, kemauan dan kemampuan karyawan untuk memberikan informasi mengenai layanan yang ada kepada konsumen, dan kesediaan karyawan untuk menghubungi kembali apabila ada masalah. Lalu yang ketiga ada jaminan atau asuransi. Asuransi adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan perusahaan dan kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Jaminan yang dilakukan oleh JNE adalah pemberian ganti rugi pada setiap kerusakan barang yang dikirim ataupun kehilangan yang terjadi sesuai dengan prosedur, keamanan lingkungan kantor dan gudang, dan keakuratan penimbangan barang yang dikirim. Lalu ada empati. Empati adalah kepedulian dan perhatian individual yang disediakan perusahaan kepada pelanggannya. Empati yang dilakukan oleh JNE adalah keramahan dan kesopanan pihak karyawan dalam melayani konsumen yang datang, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, dan saluran komunikasi perusahaan yang mudah dihubungi seperti melalui telepon, email, website, sosial media, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bukti langsung atau tangible. Tangible adalah bentuk layanan yang dapat dilihat secara langsung, termasuk
fasilitas fisik, peralatan staf, dan fasilitas komunikasi. Tangible yang dilakukan oleh JNE adalah fasilitas ruangan yang bersih dan nyaman, tersedianya tempat duduk dan toilet yang bersih, penampilan karyawan yang rapi dan bersih, peralatan kantor yang lengkap dan memadai untuk menunjang pelayanan, dan tersedianya packing barang dalam berbagai ukuran variasi jenis transportasi untuk pengiriman barang. Selanjutnya ada mengukur kualitas jasa. Yang pertama ada terbuka dengan masukan pelanggan, dengan melakukan survei pelanggan untuk mendapatkan ulasan, pendapat, kritik, saran, atau masukan. Lalu yang kedua ada rutin mengevaluasi kinerja usaha. Dalam hal ini penyedia jasa dapat melakukan evaluasi mendasar seperti selalu mengecek kebersihan produk, melakukan pengawasan kinerja konsumen, dan memastikan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan. Dan yang terakhir ada meningkatkan pelayanan perusahaan. Kualitas layanan dapat ditingkatkan dengan memberikan karyawan SOP layanan bisnis yang jelas dan melatih karyawan untuk bekerja secara profesional. Ya, selanjutnya di sini ada quality function development, yaitu quality function development di sini adalah salah satu suatu alat perencanaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat memenuhi harapan pelanggan. Fokus QFD sendiri adalah pada harapan atau permintaan pelanggan yang sering disebut voice of customer. Untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan saat menerapkan QFD, maka perusahaan harus melakukan wawancara secara personal dengan pelanggan yang pada akhirnya disebut voice of customer. Proses ini sendiri menghasilkan matriks yang disebut sebagai host of quality. Untuk produk tertentu yang menghubungkan atribut pelanggan dengan karakteristik teknik. Faktor-faktor yang menjadi technical respon dalam memperbaiki kualitas jasa, layanan pengiriman barang pada JNE Express berdasarkan host of quality adalah sebagai berikut, yaitu SDM yang handal, penyediaan sarana informasi, kebijakan menyediakan garansi pada setiap pengiriman barang, kemudian standar operasional prosedur, sistem penyortiran, pelaksanaan paket pelacakan paket dapat diakses melalui website perusahaan, fasilitas packaging yang sesuai standar, ongkos kiriman terjangkau, kemudian fasilitas seperti kursi, komputerasi, dan housekeeping. Selanjutnya yaitu achieving service quality. Layanan sendiri merupakan hal yang sulit untuk dievaluasi konsumen, sebab sebelum fakta atau kenyataan telah diperoleh, hal ini menjadi sulit untuk dievaluasi. Dan dikarenakan layanan merupakan benda yang intangible atau tidak berwujud, yang dikonsumsi bersamaan dengan produksinya. Nah, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi perolehan dari kualitas layanan menurut Frischmans, yaitu yang pertama adalah cost of quality, yaitu biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan atau mungkin terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya kualitas ini terkait dengan pembuatan, identifikasi, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Salah satu contohnya sendiri yaitu biaya yang harus dikeluarkan JNE untuk mengganti rugi kerusakan pada barang kiriman yang merupakan upaya dalam penanganan atas ketidakpuasan pelanggan pada layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu Statistical Process Control atau SPC adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu Unconditional Service Guarantee, yaitu komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan menjadi penyempurnaan mutu jasa dan kinerja organisasi. Nah, contohnya sendiri seperti komitmen yang diberikan JNE berupa pelayanan yang baik, tepat waktu, dengan tidak ada penundaan pelayanan, jujur dengan tidak memungut pungutan liar, sungguh-sungguh dengan ikhlas dan senang memberikan pelayanan, dan lain sebagainya. Next. Yaitu continuous improvement, sebuah kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berubah dan persaingan yang mendorong standar ke tingkat yang lebih tinggi membuat kepuasan pelanggan merupakan target yang terus bergerak. Akibatnya perbaikan harus terus-menerus dilakukan sebagai persyaratan alami untuk kualitas unggul dan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Beberapa penyesuaian yang dilakukan JNE adalah sebagai berikut, yaitu menanggapi adanya
pandemi ini, pemerintah menetapkan kebijakan PSBB, sehingga JNE sendiri sempat menutup sementara layanan JNE Yes ke beberapa destinasi. Hal ini dilakukan agar JNE dapat menyesuaikan waktu pengiriman barang sehingga tidak terjadi keterlambatan. Yang kedua, JNE juga berusaha untuk memaksimalkan produk serta layanan atau fasilitasnya dengan menyesuaikan kebutuhan terkini konsumen seperti digital payment, friendly logistik, dan lain-lain. Nah, selama masa pandemi ini juga, pembelian online terus meningkat, sehingga pengiriman barang pun terus meningkat. Dan akhirnya JNE ini menyesuaikan pelayanannya dengan menawarkan berbagai program menarik seperti cashback, diskon ongkos kirim, dan lain-lain. Selanjutnya ada PDCA Cycle. Yang pertama ada plan, yaitu perencanaan dimulai dengan pemilihan masalah. Masalah yang akan muncul sebagai perubahan indikator penting pelanggan menerapkan solusi atau proses perubahan mungkin pada dasar percobaan. Dan yang ketiga ada cek, yaitu meninjau dan mengevaluasi hasil perubahan, memeriksa apakah solusinya memiliki efek yang diinginkan dan konsekuensi yang tidak terduga dan bertindak. Lalu yang keempat ada action, yaitu bertindak berdasarkan pembelajaran dari pengalaman. Jika berhasil, proses perubahan distandarisasi dan dikomunikasikan kepada semua pekerja yang terlibat dengan pelatihan di metode baru sesuai dengan kebutuhan. Next. Lalu ada Lean Service. Lean Service merupakan perpanjangan dari prinsip Lean yang dipelopori oleh Toyota Production System dengan fokus pada eliminasi pemborosan, aliran berkelanjutan, dan permintaan pelanggan tarik, dan disebut dalam manufaktur sebagai produksi just in time. Filosofi Lean Service memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama ada memuaskan kebutuhan pelanggan dengan hanya melakukan aktivitas yang menambah nilai dalam mata pelanggan. Lalu yang kedua, menentukan aliran nilai dengan membuat diagram alir proses untuk mengidentifikasi kedua nilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir ada eliminate waste, yaitu pemborosan dalam aliran nilai adalah aktivitas apapun yang tidak dilakukan pelanggan bersedia membayar untuk itu. Next. Lalu ada fakta, masalah, dan juga solusi. Faktanya, JNE memiliki beberapa pilihan layanan pada perusahaannya. Salah satunya yaitu pengiriman reguler atau disebut REG, yang merupakan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan estimasi 1-7 hari kerja tergantung zona daerahnya. Pengiriman reguler sendiri layanannya lebih cepat dibandingkan pengiriman dengan menggunakan JNE OK dan JTR. Lalu yang kedua ada pada sistem layanan JNE memiliki laporan realisasi penyampaian barang atau summary report yang terbagi menjadi 2, yaitu data summary report inbound dan juga outbound. Sebagaimana penggolongan operasional JNE yang terbagi atas pengiriman barang seperti dari luar Bandung menuju Bandung itu disebut inbound, dan pengiriman barang dari Bandung keluar Bandung disebut outbound. Dan selanjutnya ada masalah. Terdapat keluhan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh JNE. Salah satunya adalah keluhan mengenai paket yang dikirim menggunakan JNE reguler melebihi estimasi yang sudah ditentukan. Pelanggan semakin merasa dirugikan dikarenakan paket yang sudah ditunggu-tunggu ternyata datang dalam keadaan rusak dan sudah tidak layak lagi. Sebelumnya telah dituliskan pada kemasan paket bahwasannya paket tersebut perlu dibawa hati-hati agar tidak mudah rusak, tetapi paket datang sudah rusak akibat kelalaian JNE. Masalah yang kedua yaitu pelayanan pengiriman paket reguler telah ditetapkan menjadi pelayanan paket pada JNE yang memiliki kontribusi persentase kecacatan terbesar lebih mendalam lagi terbagi atas 2 hal, yakni pertama untuk pengiriman inbound data Kota Jakarta menyumbang jumlah cacat terbesar, yaitu penyampaian hingga rata-rata sehingga 648 paket per bulannya. Sementara untuk pengiriman outbound data Kota Medan ada sekitar 317 paket per bulannya yang cacat dalam ketepatan waktu penyampaiannya, yang seharusnya pemborosan waktu ini bisa diminimalisir oleh JNE untuk meningkatkan pelayanannya. Lalu yang terakhir ada solusi. Solusi dari JNE sendiri dapat memperbaiki sistem pelayanannya dan mengutamakan ketepatan waktu kiriman sesuai estimasi yang telah ditentukan. Lalu JNE dapat meningkatkan layanan customer service baik melalui email, telepon, atau media sosial. Sehingga JNE dapat memberikan penjelasan atau solusi kepada pelanggan agar pelanggan merasa bahwa JNE tetap bertanggung jawab atas kewajibannya. Lalu
dari segi keamanan paket, JNE harusnya lebih menghimbau karyawannya pada saat quality control untuk tidak sembarangan membanting paket atau barang yang mudah rapuh sehingga menjaga paket agar tidak mudah rusak. Lalu yang terakhir, JNE selalu menekankan tanggung jawab dan sikap disiplin kepada seluruh karyawannya, serta memberi teguran langsung atau peringatan kepada pihak karyawan dan men-scourcing karyawan yang apabila sudah diberi peringatan tetapi masih belum berubah juga sampai waktu yang telah ditentukan, bahkan sampai memberlakukan pemberhentian yang kepada karyawan yang terbukti lalai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.